Kembali lagi dengan Nogi-kun. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita Chainsaw Man bagian kedua, yaitu petualangan Denji dalam Akademi Saga. Arc yang akan kita bahas adalah Arc Justice Devil atau Iblis Keadilan. Dalam arc ini memperkenalkan karakter baru, yaitu gadis sekolah bernama Asa Mitaka. Asa Mitaka adalah seorang siswi SMA yang merasa tidak punya tempat di dunianya. Di saat teman-teman sekelasnya tertawa dan menikmati masa muda, Asa hanya bisa memandang mereka dengan rasa benci. Baginya kebahagiaan mereka terasa palsu dan memuakkan. Suatu hari guru mereka bernama Pak Tanaka membawa seekor iblis ayam bernama Baki ke dalam kelas. Pak Tanaka memberikan sebuah tantangan aneh. Dalam 3 bulan, kelas itu harus membunuh dan memakan Baki. Tujuannya agar mereka belajar betapa berharganya sebuah kehidupan. 3 bulan berlalu dan rencana itu pun berubah. Baki tidak lagi dianggap sebagai makanan, melainkan maskot kesayangan kelas. Semua orang mencintai Baki, kecuali Asa yang tetap menjaga jarak. Di atap sekolah, Asa sempat mencurahkan kekesalannya kepada ketua kelas. Ia merasa kota mereka sudah rusak. Ada iblis gergaji atau Chainsaw Man yang berkeliaran, dan sekarang malah ada iblis ayam di kelas mereka. Namun kejutan terjadi. Pak Tanaka mengumumkan bahwa Baki tidak akan dibunuh. Itu semua hanyalah pelajaran moral agar mereka menghargai nyawa iblis sekalipun. Seluruh kelas merayakannya dengan bermain sepak bola di lapangan. Untuk pertama kalinya, Asa merasa ingin mencoba terbuka. Saat ia berdiri di pinggir lapangan, Baki tiba-tiba berlari ke arahnya dan memanggil namanya. Di momen itu, Asa tersadar. Dia membenci teman-temannya bukan karena mereka buruk, tetapi karena dia iri. Dia hanya ingin menjadi bagian dari mereka. Dengan semangat baru, Asa Mitaka berlari untuk bergabung dalam permainan. Namun malang, dia tersandung. Asa pun jatuh menimpa Baki. Dalam sekejap, keceriaan berubah menjadi sebuah horor. Tubuh Baki hancur di bawah beban Asa Mitaka. Isi perutnya berceceran di depan mata seluruh kelas. Asa yang syok berat hanya bisa muntah dan pingsan di tengah tatapan ngeri teman-temannya. Keesokan harinya, Asa menjadi musuh publik nomor 1. Dia mengurung diri di kamarnya, merasa sangat malu dan ingin mati saja. Tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Di sana ada Pak Tanaka dan si ketua kelas. Mereka mengajak Asa mengunjungi makam Baki untuk meminta maaf agar jiwanya tenang. Namun di tengah jalan suasana berubah mencekam. Saat Asa berhenti di lampu merah karena sifatnya yang terlalu patuh pada aturan, si ketua kelas mulai menghinanya. Tiba-tiba tubuh ketua kelas bermutasi menjadi monster raksasa yang mengerikan. Ternyata ketua kelas itu membuat kontrak dengan iblis keadilan. Terungkaplah kebenaran yang pahit. Ketua kelas cemburu karena Pak Tanaka diam-diam menyukai Asa. Bahkan insiden jatuhnya Asa di atas Baki adalah ulah si ketua kelas yang sengaja menjegal kaki Asa agar dia bisa dipermalukan. Satu-satunya cara agar kami bahagia adalah dengan membunuhmu, ucap ketua kelas secara dingin. Dengan satu cakaran maut, wajah Asa dirobek dan dia terkapar tak bernyawa di aspal jalanan. Di ambang kematian, sesosok iblis berbentuk burung hantu muncul di atas lampu jalan. Ia menawarkan sebuah kesepakatan kepada Asa. Jika kau ingin hidup, tubuhmu akan menjadi milikku, ucap iblis itu. Seketika mayat dari Asa bangkit berdiri. Namun dia bukan lagi Asa yang lemah. Sosok itu kini memperkenalkan dirinya sebagai iblis perang. Dengan kekuatan mengerikan, dia menarik tulang belakang Pak Tanaka dan mengubahnya menjadi sebilah pedang yang tajam. Tak berhenti di situ, dia pun mengubah lengan si ketua kelas menjadi sebuah granat hidup. Hanya dalam satu serangan dahsyat, kedua pengkhianat itu hancur berkeping-keping. Di tengah api ledakan, Asa berjalan pergi.
Matanya tertuju kepada sebuah monster Chainsaw Man di dinding. Dengan penuh dendam dia pun bersumpah, "Tunggu aku, Chainsaw Man. Aku akan membuatmu memuntahkan kembali senjata nuklir." Pagi harinya, Asa Mitaka terbangun di tempat tidurnya dengan nafas yang tersengal-sengal. Ia pun segera meraba wajahnya. Tidak ada bekas luka dan tidak ada darah. Apakah itu cuma mimpi buruk? Pikir dari Asa. Namun saat ia menoleh ke samping, jantungnya seolah berhenti. Di atas tempat tidurnya duduk sesosok gadis yang wajahnya persis seperti dirinya, namun dengan bekas luka jahitan yang melintang dan mata dengan pola spiral yang menghipnotis. Sosok itu yang kemudian memanggil dirinya sebagai Yoru dan memerintahkan Asa untuk segera makan serta berangkat sekolah. Jika menolak, Asa akan dibunuh. Asa yang masih tidak percaya mencoba mengusir dirinya itu, tetapi tangannya justru menembus tubuh dari Yoru. Yoru menjelaskan kenyataan pahitnya. "Kau sebenarnya sudah mati kemarin. Aku mengambil alih otakmu agar kau tetap hidup. Sekarang Yoru adalah iblis perang. Ia bisa mendengar setiap pikiran dari Asa, dan bagi dunia luar, Yoru hanyalah halusinasi yang hanya bisa dilihat oleh Asa. Kecuali saat Yoru mengambil alih kendali tubuh sepenuhnya. Tujuannya hanya satu, memulai perang dengan Chainsaw Man. Karena kabarnya Chainsaw Man adalah seorang siswa SMA. Asa pun dipaksa menjadi mata-mata di sekolahnya sendiri. Setibanya di sekolah, kecemasan sosial Asa pun kambuh. Ia merasa semua orang memperhatikannya. Saat ia sedang berdebat sendirian dengan Yoru, seorang siswa tampan bernama Hirofumi Yoshida menghampirinya dan bertanya, apakah ia baik-baik saja. Disinilah kekacauan dimulai. Yoru yang tidak sabaran tiba-tiba mengambil alih tubuh dari Asa. Dengan wajah datar dan nada yang dingin, ia langsung bertanya kepada Yoshida, "Di manakah Chainsaw Man?" Dan pertanyaan kedua ialah, "Maukah kau menjadi pacarku?" Yoshida yang tampak tenang namun misterius menolak ajakan pacaran itu dengan sopan dan pergi begitu saja. Asa pun kembali sadar dan merasa sangat malu sampai ingin menghilang dari muka bumi. Yoru kemudian membocorkan rahasia kekuatannya yang mengerikan. Ia bisa mengubah apapun yang menjadi miliknya menjadi senjata. Itulah alasan ia mengajak Yoshida untuk berpacaran, agar Yoshida bisa menjadi miliknya dan bisa diubah menjadi pedang atau bom sewaktu-waktu. Asa yang ketakutan pun berniat melapor ke pemburu iblis, tetapi Yoru langsung mengancamnya. Mereka akhirnya membuat sebuah kesepakatan. Jika Asa membantu Yoru menemukan dan membunuh Chainsaw Man, Yoru akan mengembalikan tubuh Asa sepenuhnya. Demi menjalankan sebuah misi itu, Asa pun terpaksa mendaftar ke klub pemburu iblis. Sebagai ujian masuk, ia harus memburu iblis dalam waktu 1 minggu. Sialnya, Asa dipasangkan dalam satu tim dengan 2 orang lainnya. Salah satunya adalah Yoshida, cowok yang baru saja ia ajak pacaran dengan cara yang sangat aneh beberapa jam lalu. Misi pertama klub pemburu iblis pun dimulai. Asa Mitaka harus berjalan menyusuri lorong sekolah bersama Yoshida dan seorang gadis berkacamata bernama Yuko. Suasana pun terasa sangat kaku. Untuk mencairkan suasana, Yuko mengaku bahwa dia adalah penggemar berat Chainsaw Man. Saat ditanya, Yoshida mengaku suka, sementara Asa terpaksa berbohong. "Ya, aku juga suka kok," gumamnya. Padahal di dalam kepalanya, iblis perang sedang menyusun rencana untuk membantai Chainsaw Man. Keadaan pun menjadi semakin buruk ketika mereka berpapasan dengan sekelompok siswi dari kelas Asa. Bisik-bisik jahat pun mulai terdengar. "Berani banget dia cari pacar setelah apa yang dia lakukan kepada Baki," ejek salah satu teman dari Asa. Asa pun merasa dunia seolah runtuh. Rasa malu dan bersalah menyergapnya kembali. Ia pun memutuskan untuk menyerah dan segera pulang. Namun kejutan pahit menantinya di loker sepatu. Seseorang telah menjejalkan daging ayam mentah ke dalam sepatunya. Sebuah aksi perundungan yang sangat kejam dan mengingatkannya kepada kematian Baki.
Dengan hati yang hancur, Asa memilih pulang bertelanjang kaki. Yoru memperingatkannya bahwa kakinya akan terluka, tetapi Asa tidak peduli. Ia merasa pantas mendapatkan rasa sakit itu. Tiba-tiba Yuko pun berlari mengejarnya. Tanpa ragu, Yuko melepas salah satu sepatunya dan memberikannya kepada Asa. "Pakailah satu, kita bagi dua," ucap Yuko. Asa yang terbiasa menutup diri menolak mentah-mentah, namun Yuko pun tidak menyerah. Terjadilah aksi kejar-kejaran yang konyol di tengah kota. Seorang gadis berkacamata mengejar gadis pendiam, dan keduanya hanya memakai satu sepatu. Aksi konyol itu pun berakhir di depan rumah Yuko. Setelah perdebatan panjang, Yuko akhirnya memaksa Asa memakai kedua sepatunya agar Asa bisa pulang dengan nyaman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Asa merasakan ketulusan dari orang lain. Keesokan harinya, Asa dan Yuko kembali menyusuri jalanan kota untuk berburu iblis. Di tengah perjalanan mereka mulai saling terbuka. Sebuah fakta menyedihkan pun terungkap. Kedua orang tua mereka sama-sama tewas dibunuh oleh iblis. Mendengar hal itu, Yuko bukannya sedih, malah merasa sangat bersemangat. "Wah, kita berdua seperti tim Avengers, pembasmi iblis di cerita manga," seru dari Yuko. Bagi Yuko, kesamaan nasib ini membuat ikatan mereka semakin kuat. Saat Yuko pergi sebentar, Yoru muncul di samping Asa dengan tatapan dingin. Ia memberikan saran yang mengerikan. "Kau harus membunuh teman barumu itu, Asa," ucap Yoru. Yoru pun menjelaskan hukum kekuatannya. Semakin besar rasa sayang atau ikatan batin Asa terhadap seseorang yang ia ubah menjadi senjata, maka senjata itu akan menjadi semakin kuat dan tak terkalahkan. Membunuh Yuko sekarang adalah cara tercepat bagi Yoru untuk mendapatkan senjata yang dahsyat. Asa tentu saja menolak dengan keras. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan dan meminta Yoru berhenti memanggilnya seorang gadis atau bocah. Sejak saat itu mereka pun sepakat untuk memanggil nama mereka masing-masing, Asa dan Yoru. Yoru pun setuju untuk menunda rencananya karena ia tahu semakin Asa akrab dengan Yuko, semakin kuat pula senjata yang akan dihasilkan nanti. Tak lama kemudian mereka menemukan apa yang mereka cari. Namun iblis ini dalam bentuk yang jauh mengerikan dari bayangan mereka. Di sebuah gedung, seekor iblis raksasa yang menjijikkan sedang menyerang orang-orang dengan beringas. Di jalanan, seorang politisi berteriak lewat pengeras suara tentang bagaimana manusia sedang berperang melawan iblis. Asa terpaku melihat kengerian di depannya. Yoru pun segera memperingatkannya untuk tidak mendekat. "Kita belum bisa mengalahkan makhluk itu sekarang," ucap Yoru. Di saat kritis ini terungkap satu rahasia besar. Yoru atau iblis perang tidak bisa mengambil alih tubuh Asa jika Asa sedang dirundung rasa takut yang hebat. Jiwa Asa yang ketakutan mengunci kendali tubuhnya sendiri dan membuat Yoru tidak berdaya. Yoru mencoba menenangkan Asa agar ia bisa mengambil kendali tubuhnya. "Jalan pelan-pelan, tetap tenang," ucap Yoru. Namun keberadaan mereka terlanjur disadari oleh iblis tersebut. Panik pun mengalahkan segalanya. Asa dan Yuko akhirnya berbalik arah dan lari tunggang langgang demi menyelamatkan nyawa mereka. Teror pun menyambar dalam sekejap. Iblis kelelawar yang raksasa itu menyerang dengan beringas, meruntuhkan gedung tempat Asa dan Yuko berada. Debu berterbangan, beton pun hancur dan keduanya terhempas ke arah tanah. Yuko terluka sangat parah, sebuah besi tajam menancap di pergelangan kakinya. Melihat Yuko yang tidak bisa lari, Yoru kembali membisikkan ide gelapnya. "Bunuh dia sekarang, Asa, jadikan dia senjata. Toh dia sudah hampir mati. Ingat janjimu saat hidup kembali. Kau ingin hidup lebih egois, kan?" Asa saat ini berada di persimpangan jalan. Namun alih-alih membunuh temannya, Asa justru menggendong Yuko dan mencoba lari. Tetapi sial, Asa kembali tersandung dan jatuh. Di saat kritis itu, memori pahit pun melintas di pikiran Asa. Dia selalu jatuh di saat yang paling penting. Pertama di hari ulang tahun temannya, lalu saat lomba lari.
bahkan saat kota mereka diserang iblis topan bertahun-tahun lalu. Asa teringat saat itu dia mencoba menyelamatkan seekor kucing, tetapi dia tersandung. Ibunya berhenti untuk menolongnya berdiri. Namun sedetik kemudian, ibunya tewas tergilas mobil di depan matanya. Rasa bersalah itu pun menghantui Asa seumur hidup. Namun Asa teringat kata-kata dari Yuko, "Tidak masalah jika tindakanmu berakhir salah. Selama hatimu berada di tempat yang benar, itu sudah cukup." Kalimat itu memberikan Asa kekuatan. Dia memilih untuk tetap menjadi orang baik, meski itu berarti maut menjemputnya. Dan benar saja, di depan mata mereka yang ketakutan, iblis kelelawar membuka mulut lebarnya dan menelan Asa serta Yuko bulat-bulat. Tepat saat maut tampak sudah pasti, sebuah ledakan dahsyat pun terjadi. Chainsaw Man muncul dari langit-langit gedung sambil bertarung sengit dengan iblis kecoa yang tak kalah besarnya. Tabrakan kedua makhluk itu menghantam iblis kelelawar hingga tewas seketika, memaksa iblis itu memuntahkan Asa dan Yuko kembali ke aspal. Mereka pun selamat secara tidak sengaja. Pertarungan berlanjut ke tengah kota. Iblis kecoa yang licik mencoba menjebak Chainsaw Man dengan pilihan yang mustahil. Pertama, menyelamatkan mobil penuh nenek-nenek yang akan jatuh. Dan yang kedua, menyelamatkan seorang mahasiswa muda yang punya masa depan cerah. Chainsaw Man tidak memilih keduanya. Tanpa ragu dia langsung membelah kepala iblis kecoa itu hingga hancur. Dia membiarkan mobil nenek-nenek dan mahasiswa itu celaka demi satu hal yang menarik perhatiannya, yaitu seekor kucing kecil yang ada di dekat sana. Malam harinya berita di televisi pun meledak. Media memuji Chainsaw Man sebagai pahlawan luar biasa karena telah mengalahkan iblis kecoa dan berhasil menyelamatkan seekor kucing. Setelah pertempuran besar melawan iblis kecoa, media massa dipenuhi dengan wawancara warga tentang sosok Chainsaw Man. Reaksinya benar-benar terbelah dua, seperti koin dengan dua sisi yang berbeda. Pertama, ada tim penggemar. Mereka memuja Chainsaw Man. Baginya, dia adalah pahlawan super yang keren dan penyelamat nyawa. Lalu ada tim pembenci. Ada yang bilang dia cuma sebuah konspirasi Amerika. Ada yang mengeluh Chainsaw Man merusak lapangan kerja pemburu iblis. Bahkan ada rumor liar kalau Chainsaw Man suka makan hewan peliharaan. Di tengah kerumunan itu ada seorang pemuda berambut pirang yang ikut diwawancarai. Dia adalah Denji. Dengan semangat Denji mencoba membela Chainsaw Man atau dirinya sendiri agar terlihat lebih hebat di mata publik. Lucunya, tidak ada satupun yang menyadari bahwa cowok di depan kamera itu adalah sang pahlawan itu sendiri. Wawancara Denji bahkan diputus secara sepihak saat dia dengan pedenya mencoba memberikan nomor teleponnya ke pewawancara, hanya karena dia mendengar ada gadis lain yang ingin berkencan dengan Chainsaw Man. Tak lama kemudian muncullah Hirofumi Yoshida, siswa misterius yang satu tim dengan Asa Mitaka di klub pemburu iblis. Denji yang pelupa sama sekali tidak mengenali siapakah Yoshida. Mereka pun berakhir di sebuah kafe. Di sana Denji curhat. Meskipun dia sudah membunuh banyak iblis, dompetnya tetap saja tipis alias bokek. Yoshida pun kemudian mengungkap identitas aslinya. Dia ternyata satu sekolah dengan Denji. Dan Yoshida adalah anggota organisasi rahasia yang bertugas melindungi identitas Chainsaw Man agar tetap rahasia dari publik. Mendengar penjelasan Yoshida, Denji bukannya berterima kasih, dia malah protes. Dengan wajah polos namun serius, Denji mengaku bahwa dia justru ingin identitasnya ketahuan. Alasannya sangat sederhana. Kalau semua orang tahu aku adalah Chainsaw Man, aku pasti bakal populer dan dapat banyak pacar. Yoshida hanya bisa melongo kebingungan. Bagaimana mungkin organisasi rahasia bisa melindungi identitas seseorang yang justru bertekad bulat untuk membongkar rahasianya sendiri demi memikat wanita? Hal ini cukup gila. Malam itu di kamar Asa, Yoru atau iblis perang benar-benar mengamuk. Dia memukul-mukul bantal dan berteriak kesal karena merasa terhina telah diselamatkan oleh musuh bebuyutannya, yaitu Chainsaw Man. Asa yang penasaran akhirnya bertanya,
kenapa kau benci banget sama Chainsaw Man?" Yoru pun mencurahkan isi hatinya. Ternyata dulu dia adalah salah satu dari 4 penunggang kuda atau 4 horsemen yang sangat kuat. Namun dalam pertarungan melawan Chainsaw Man, sebagian tubuhnya pun dimakan. Itulah alasan kenapa di dunia mereka tidak ada lagi perang besar sejak Perang Dunia Pertama. Lebih ngerinya lagi, Chainsaw Man telah memakan iblis senjata nuklir dan iblis Perang Dunia Kedua, sehingga konsep itu benar-benar terhapus dari ingatan manusia. Yoru pun takut jika manusia terus melupakan kengerian dari sebuah perang. Dia akan melemah dan akhirnya lenyap selamanya. Sementara itu, kehidupan Denji benar-benar di luar nalar. Demi uang receh atau 10 yen per menit, dia rela menjadi seorang kursi manusia untuk diduduki seorang gadis. Yoshida pun datang menghampirinya, merasa kasihan sekaligus pusing melihat kelakuan dari Denji. Dia pun membayar Denji 10.000 yen atau sekitar 1 juta rupiah lebih agar Denji mau berhenti menjadi kursi dan mendengarkannya. Yoshida menawarkan sebuah kesepakatan. "Aku akan carikan kamu pacar, asalkan kamu berhenti pamer identitasmu sebagai Chainsaw Man di depan publik," ucap Yoshida. Denji pun setuju dengan syarat ceweknya haruslah tipe cewek yang ngebet banget pengen punya pacar. Dan Yoshida pun langsung teringat seseorang, yaitu Asa Mitaka. Yoshida pun akhirnya mempertemukan Asa dengan Denji. Dia memperkenalkan Denji sebagai penggemar berat Chainsaw Man. Tetapi bukannya akrab, Asa malah langsung roasting Chainsaw Man habis-habisan di depan muka Denji. "Dia itu berisik," kata Asa, "dan Chainsaw Man itu cuma suka cari perhatian. Lalu seleranya buruk," ucap Asa. Denji yang mendengar itu pun makin lama makin emosi. Dia membela dirinya sendiri dengan frustasi. Sampai akhirnya, karena saking kesalnya, Denji keceplosan. "Tahu apa kamu soal dia? Aku ini adalah Chainsaw Man." Asa pun terdiam sejenak. Dia pun melihat Denji dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Seorang cowok yang terlihat agak berantakan, aneh dan tidak ada keren-kerennya. "Dasar pecundang halu," ucap Asa dingin sambil langsung pergi meninggalkan Denji. Yoshida pun hanya bisa memijat pelipisnya. Niatnya menjodohkan mereka malah berakhir sebuah bencana. Asa pun meninggalkan Denji di atap sekolah dengan perasaan kesal. Di dalam kepalanya Yoru meledak-ledak marah. Yoru menganggap Asa sangat bodoh karena tidak langsung membunuh Denji saat cowok itu mengaku sebagai Chainsaw Man. Namun Asa tetap tidak percaya. "Mana mungkin Chainsaw Man ialah seorang pecundang aneh seperti dia," ucap Asa. Asa pun lebih memilih mengabaikan Yoru dan memutuskan untuk pergi ke rumah Yuko, sahabat barunya, daripada harus berburu iblis untuk kegiatan klub. Sesampainya di rumah Yuko, mereka duduk bersama untuk saling berbagi rahasia, sebuah tradisi sahabat sejati. Suasana awalnya terasa akrab dan hangat. Yuko mengungkapkan dia suka membaca buku tentang cara mencari teman karena dia juga merasa kesepian. Sedangkan Asa pernah tidak sengaja mengompol di dalam kelas saat masih kecil, sebuah rahasia yang sangat memalukan baginya. Tetapi suasana pun mendadak berubah dingin saat Yuko membisikkan rahasia terakhirnya. "Hei Asa, aku baru saja membunuh tetanggaku karena dia menghabiskan uang bantuan sosialnya untuk berjudi." Yuko bahkan menawarkan diri untuk menunjukkan mayatnya kepada Asa. Ternyata kebaikan Yuko selama ini menyimpan sisi gelap yang mengerikan. Yuko mengungkapkan bahwa dia telah membuat kontrak dengan iblis keadilan atau Justice Devil. Berkat kontrak itu, Yuko kini memiliki kemampuan membaca pikiran. Dia pun tahu segalanya. Yuko tahu tentang keberadaan Yoru di dalam tubuh Asa, dan dia tahu bahwa Asa yang membunuh Pak Tanaka dan ketua kelas. Namun bukannya takut, Yuko justru merasa dia dan Asa adalah pasangan yang sama-sama memiliki rahasia berdarah. Karena mereka sekarang adalah sahabat baik, Yuko membuat sebuah keputusan besar yang sangat menyeramkan. "Asa, aku akan membereskan masalah perundunganmu di sekolah. Besok jangan datang ke sekolah ya," ucap Yuko.
Yuko pun ingin menggunakan kekuatan iblis keadilan untuk menghukum semua orang yang telah menjahati Asa. Bagi Yuko, membunuh demi membela sahabatnya adalah sebuah tindakan keadilan yang murni. Yuko pun telah berubah sepenuhnya. Tubuhnya kini besar, aneh, dan dipenuhi kekuatan yang meluap-luap. Di koridor sekolah, ia mulai membantai para siswa yang ia anggap sebagai perundung. Baginya, setiap tetes darah adalah bentuk pembelaan untuk sahabatnya, Asa Mitaka. Yoru pun segera mengambil alih tubuh Asa untuk menghentikan kegilaan ini. Sebagai iblis perang, Yoru adalah ahli strategi tempur. Namun kali ini ia bertemu lawan yang mustahil karena Yuko bisa membaca pikiran. Setiap kali Yoru ingin menebas, Yuko sudah menghindar terlebih dahulu. Lalu setiap kali Yoru merencanakan serangan kejutan, Yuko sudah tahu arahnya. Bahkan anggota klub pemburu iblis lainnya pun kewalahan. Kekuatan fisik sehebat apapun tidak berguna jika musuhmu tahu apa yang akan kau lakukan sebelum kau sendiri melakukannya. Yoru yang biasanya sombong dan haus darah merasa sangat frustasi. Ia tidak terbiasa kalah dalam permainan taktik. Yuko terus berteriak tentang keadilan dan betapa ia melakukan semua ini demi Asa, membuat suasana semakin kacau secara emosional. Karena merasa usahanya sia-sia dan egonya terluka, Yoru mengambil keputusan yang sangat beresiko. Ia menarik diri dan mengembalikan kendali tubuh sepenuhnya kepada Asa. Aku tidak bisa menang melawan seseorang yang bisa membaca pikiranku. Sekarang giliranmu Asa, lakukan sesuatu, bisik Yoru di dalam kepala Asa. Yoru sadar bahwa pikiran Asa yang emosional, kacau, dan penuh keraguan mungkin adalah satu-satunya hal yang tidak bisa diprediksi secara logis oleh Yuko. Kini, Asa Mitaka, gadis yang paling benci konflik, harus berdiri tegak menghadapi sahabat satu-satunya yang telah berubah menjadi monster demi dirinya. Asa berdiri gemetar di hadapan sosok monster yang dulunya adalah sahabatnya. Ia pun mencoba menyadarkan Yuko bahwa membunuh orang bukanlah jalan yang benar. Namun, Yuko yang sudah termakan kekuatan iblis keadilan membalas dengan logika yang mengerikan. Jika aku membantai para perundung di sini, semua perundung di Jepang akan ketakutan. Maka aku akan menjadi simbol seperti Chainsaw Man, ucap Yuko. Ia juga mengungkap bahwa iblis keadilan tidak meminta bayaran apapun untuk kontrak mereka. Iblis itu hanya memberikan Yuko sebuah hati yang bersinar dengan keadilan. Namun tentu saja kita tahu, di dunia ini tidak ada yang gratis dari iblis. Melihat Yuko yang sudah tidak bisa diajak bicara, Asa akhirnya bertanya kepada Yoru bagaimana cara membuat senjata. Syaratnya sederhana, sentuh sesuatu yang menjadi milikmu, lalu sebutkan namanya. Asa pun melakukan hal yang tak terduga. Ia melepas seragam sekolahnya dan berteriak, "Seragam pemberian ibu, berubahlah menjadi pedang." Dalam sekejap, kain seragam itu berubah menjadi pedang panjang yang tajam. Asa mengayunkannya ke arah kaki Yuko. Awalnya seolah tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa detik kemudian, tubuh raksasa Yuko tiba-tiba terpotong-potong menjadi banyak bagian. Yoru sendiri terkejut melihat daya hancur serangan itu. Asa menjelaskan bahwa baju itu adalah pemberian ibunya, barang yang sangat ia sayangi. Semakin besar nilai emosional suatu benda bagi Asa, semakin mematikan senjata yang ia hasilkan. Di saat Yuko tampak sudah kalah dan sekarat, muncul seorang wanita misterius dengan mata berpola lingkaran. Ia memperkenalkan diri sebagai kakak perempuan Yoru. Dengan nada tenang namun mengancam, ia berkata bahwa ia bisa menghidupkan kembali Yuko. Dan benar saja, keajaiban yang mengerikan terjadi. Yuko tidak hanya hidup kembali, tetapi tubuhnya tumbuh menjadi sangat besar, bahkan jauh lebih raksasa dari sebelumnya. Keadaan menjadi sangat kacau. Yuko yang berukuran raksasa menghancurkan dinding sekolah dan merangkak keluar seperti monster kiamat. Lalu tim profesional pemburu iblis mulai berdatangan ke sekolah untuk menghentikan ancaman tingkat tinggi ini.
Yuko yang kini telah menjadi raksasa mengerikan memutuskan bahwa satu-satunya cara menghentikan perundungan terhadap Asa adalah dengan menghancurkan sekolah sepenuhnya. Baginya, jika tidak ada sekolah, maka tidak akan ada lagi yang menyakiti Asa. Lalu dua orang pemburu iblis mencoba menghentikan Yuko, namun Yuko menghabisi mereka dengan sangat mudah saat ia hendak memberikan serangan maut kepada siswi terakhir yang pernah merundung Asa. Pahlawan yang dinanti pun muncul. Denji atau Chainsaw Man tiba di lokasi dan langsung bertransformasi menjadi Chainsaw Man. Dengan gerakan cepat dan brutal, ia menyelamatkan siswi tersebut tepat sebelum terkena serangan dari Yuko. Pertarungan sengit pun pecah di tengah reruntuhan sekolah. Yuko pun mencoba menggunakan kemampuan andalannya, yaitu membaca pikiran. Ia berharap bisa memprediksi gerakan Chainsaw Man agar bisa menang dengan mudah. Namun saat ia mencoba mengintip ke dalam otak Denji, Yuko justru terkejut dan bingung luar biasa. Di tengah pertarungan hidup dan mati, Denji sama sekali tidak memikirkan taktik bertarung. Di dalam kepalanya hanya ada satu pikiran konyol yang berputar-putar. Gimana ya caranya biar identitasku ketahuan tapi terlihat natural? Biar aku kelihatan keren dan bisa dapat banyak pacar. Itulah isi otak Denji. Karena tidak ada niat atau strategi bertarung yang bisa dibaca, Yuko kehilangan keunggulannya. Tanpa rencana yang jelas, gerakan Denji menjadi tidak terduga. Chainsaw Man pun akhirnya berhasil menebas dan mengalahkan Yuko hingga tidak berdaya. Di saat debu mulai mereda, Asa tersadar dari pingsannya. Ia melihat sosok Chainsaw Man berdiri di atas kekalahan sahabatnya. Namun sebelum Asa bisa bereaksi secara emosional, Yoru atau iblis perang langsung mengambil alih kendali tubuh dari Asa. Melihat musuh bebuyutannya ada tepat di depan mata, mata Asa berubah menjadi pola spiral yang tajam. Yoru pun berdiri tegak, menatap Chainsaw Man dengan penuh kebencian yang terdalam. Akhirnya, kita bertemu juga Chainsaw Man, tantang dari Yoru. Ketegangan memuncak di reruntuhan sekolah. Yoru sang iblis perang tidak menyia-nyiakan waktu. Ia mengambil potongan kaki Yuko yang tergeletak dan mengubahnya menjadi sebilah pedang yang mengerikan. Yoru pun menatap Chainsaw Man dengan penuh dendam dan bertanya, "Apa kau ingat aku?" Namun bukannya siap bertarung, Denji justru menunjukkan sisi aslinya yang konyol. Karena seragam Asa tadi sudah diubah menjadi senjata, tubuh Asa kini hanya tertutup pakaian dalam. Denji bukannya fokus pada pedang Yoru, malah melongo memperhatikan tubuh Asa. Kekacauan semakin menjadi saat siswi yang diselamatkan Denji justru ketakutan setengah mati. Bukannya berterima kasih, dia malah jijik dan mengira Chainsaw Man akan memakannya. Denji yang putus asa mencoba ide gilanya. "Gimana kalau aku berubah kembali ke wujud manusia di depanmu sekarang?" tanya Denji kepada gadis itu. Tepat saat Yoru meluncurkan serangan dari belakang, Yoshida muncul dengan iblis guritanya. Ia melilit Denji dan menariknya pergi dari lokasi. Denji pun mengamuk. Dia kesal karena momen pamer identitas secara naturalnya gagal lagi. Sementara Yoru murka. Dia merasa dihina karena menganggap Chainsaw Man sengaja mengabaikannya dan menganggapnya bukan lawan yang sebanding. Setelah kejadian itu, sebuah jaringan telepon antar siswa mulai bergosip. Terungkap bahwa Yuko ternyata pernah menjadi korban perundungan yang parah saat SMP. Hal ini menjelaskan mengapa ia begitu mudah dirayu oleh iblis keadilan untuk mendapatkan kekuatan. Sementara itu, Asa yang kelelahan jatuh tertidur dan mengalami mimpi buruk yang mencekam. Ia melihat tanah yang dipenuhi oleh bangkai ayam yang tak terhitung jumlahnya, mengingatkannya kepada Baki. Semakin banyak ayam yang mati, kegelapan mulai menelan segalanya hingga Asa terbangun dengan nafas yang tersengal. Tiba-tiba bel pintu apartemen Asa berbunyi. Jam menunjukkan pukul 1:25 pagi hari. Di balik pintu terdengar suara yang sangat ia kenal, yaitu Yuko. "Asa, jangan buka pintunya." Peringatan dari Yuko dengan suara yang gemetar. "Aku sudah berubah menjadi iblis sepenuhnya dan aku takut akan memakanmu," ucap Yuko.
Meski sudah diperingatkan, rasa sayang Asa kepada sahabatnya mengalahkan logika. Ia tetap membuka pintu. Di hadapannya bukan lagi Yuko yang ceria dengan kacamata, melainkan sosok mutasi yang sangat mengerikan, jauh lebih hancur dan menyeramkan dari sebelumnya. Persahabatan mereka kini telah benar-benar berada di titik paling tragis. Di ambang pintu apartemen, suasana terasa sangat berat. Saat Asa bertanya apakah Yuko benar-benar akan memakannya, Yuko sempat terdiam gugup sebelum akhirnya mengaku, "Ya, mungkin saja." Yuko pun mengungkapkan bahwa kedatangannya bukan untuk menyerang, melainkan untuk berpamitan. Ia berencana mencari kerabatnya yang seorang pemburu iblis, berharap ada cara untuk mengubahnya kembali menjadi manusia. Asa pun meminta maaf atas segala kekacauan yang terjadi, tetapi Yuko justru menghentikannya. Ia membongkar motivasi aslinya yang egois. Pertama, Yuko membuat kontrak dengan iblis keadilan bukan murni demi keadilan, melainkan karena ingin populer dan dicintai seperti Chainsaw Man. Kedua, Yuko mendekati Asa di awal karena Asa terlihat kesepian dan Yuko hanya ingin merasa punya teman. Keadaan menjadi mengerikan saat salah satu tentakel tubuh Yuko tiba-tiba bergerak sendiri dan mencekik leher Asa. Yuko segera menariknya kembali sambil meminta maaf dengan histeris. Ia mengaku sudah tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Sebelum pergi, Yuko memberikan peringatan terakhir. Jangan pernah membuat kontrak dengan iblis keadilan. Dia ada di sekolah kita. Di tengah momen yang tragis itu, Asa melakukan hal yang sangat manusiawi. Ia memberikan sepasang sepatu lama miliknya kepada Yuko yang bertelanjang kaki. Mereka pun sempat tertawa bersama mengenang kejadian kejar-kejaran sepatu sebelumnya. "Aku akan kembali suatu hari nanti untuk mengembalikannya," janji Yuko sebelum melompat pergi menghilang di kegelapan malam. Yuko pun berlari melompati gedung-gedung kota dengan lincah. Saat ia menabrak sekumpulan burung, ia sempat bergumam betapa inginnya ia bisa membaca pikiran hewan juga agar dia tidak terkejut. Tiba-tiba suara mesin gergaji pun terdengar. Dalam sekejap mata sebelum Yuko sempat bereaksi, sebuah siluet misterius menyerupai Chainsaw Man muncul dan memenggal kepala Yuko. Tubuhnya yang termutilasi dibiarkan tergantung di balik udara, sementara Yuko mengeluarkan nafas terakhirnya sambil memanggil nama Chainsaw Man. Namun inilah kejutan besarnya. Di saat yang bersamaan diperlihatkan bahwa Denji, Nayuta bahkan Asa sendiri sedang tertidur terlelap di tempat tidur mereka masing-masing. Ternyata orang yang membunuh Yuko bukanlah Denji, melainkan Chainsaw Man palsu yang masih dirahasiakan identitasnya. Lalu siapakah sosok Chainsaw Man palsu itu? Nantikan cerita selanjutnya.